Jangan kalau di ruang Zoom, jangan nggak ada orangnya yang dengerin misalnya. Itu satu harus dipastikan mereka terlibat, ada kepastian bahwa mereka itu benar-benar engage ya. Engagement itu saya kira sangat penting bagi pembelajaran itu. Memastikan bahwa setiap mahasiswa engage karena kita ingin setiap mahasiswa itu mencapai capaian pembelajaran yang kita inginkan. Bukan satu dua mahasiswa, tapi kalau bisa semua mahasiswa terlibat. Terlibat berpikir, apalagi pembelajaran sekarang itu, pembelajaran ber-21, semua berpikir, diajak berpikir, misalnya bahan-bahan ini mungkin bisa diasinkronuskan ya, mungkin Bapak bisa rekam pembelajaran Bapak ini, kemudian Bapak sematkan di e-learningnya, kalau ada e-learning di kampusnya. Nah, suruh dia dengerin yang Bapak. Jadi Bapak nggak perlu ngulang-ngulang lagi nanti. Dan kita di kelas cukup diskusi. Apa yang kalian pahami tentang isi materi yang saya sajikan tadi di dalam video rekaman pembelajaran. Nah, itu yang diulas pembahasan. Jadi justru nanti kesimpulannya jadi cukup pas untuk mereka. Dan terakhir evaluasi assessment for learning-nya. Nah, ini penting untuk paling nggak mengingatkan kembali apa yang barusan kita omongin, ya supaya jangan kita lewat-lewat saja, jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Jadi mahasiswa kita nggak belajar banyak dari apa yang kita sajikan. Jadi bisa dikemas sinkronus, asinkronus. Sinkronusnya itu melalui tatap muka dengan berdiskusi di kelas, kemudian asinkronusnya melalui menyematkan video video pembelajaran atau apa yang Bapak tadi sajikan dulu utuh, nggak ada masalah. Tapi mereka kan bisa dengerin kapan saja, tidak harus pada jam di kelas yang real time, yang live sinkronus ya. Yang live sinkronus itu mereka diskusi, jadi merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa, high order thinkingnya gitu ya. Itu Pak Ari, terima kasih sudah. Saya cukup belajar banyak tadi mengenai gimana ini menjelang pemilu kan kita perlu kadang-kadang ditanya gimana Pak calon-calon kita ini. Saya bisa kasih acuan kalau ada yang bertanya saya udah bisa jadi konsultan nih. Pak, kadang-kala saya setelah Oke, sesi itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa. Tadi saya lupa, Pak, karena saya oke, mengajar di siap. Universitas Uh, Indonesia, termasuk Mercu jadi Buana. mereka mengulas ya. Iya, Ya, penting mengulas. saya kira udah bagus Pak. Jadi Terima kasih, tinggal Pak. Sarannya. tinggal prinsip pembelajarannya yang dikemas lebih baik. Siap. Oke, makasih. Lanjut ke yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Wayan dan Pak Ari Junaidi. Selanjutnya itu Ibu Ari Suciana Strianto. Kepada Ibu Ari, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Eh, Terima kasih kesempatannya Prof. Wayan. Mohon izin untuk share script dan mohon kesediaannya bagi teman-teman untuk mengambil peran sebagai mahasiswa. Oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman mahasiswa semua. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah psikometri yang akan dibawakan oleh saya, Dr. Ari Suciana Srianto, SSI MSI. Oke, nah sebagai perkenalan singkat sebelum kita memulai, gitu ya, saya menyampaikan CV singkat saya. Sebagai perkenalan, nama saya Ari Suciana Srianto. S1 saya berbeda dari program studi yang saya ajar sekarang. Saya berasal dari Sarjana Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI, lulus tahun 2003.
lalu kemudian mengambil Magister Psikologi Sosial di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lulus tahun 2009, lalu mengambil program studi doktoral Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga, lulus 2019. Jadi kalau orang-orang atau teman-teman saya di biologi, saya dibilang murtad gitu ya, berpindah aliran dari sains alam menjadi humaniora gitu. Ekspertis saya ada di bagian sosial psikologi atau psikologi sosial dengan fokus studi intergroup konflik, emosi, dan group dynamics. Dan kebetulan saya diminta oleh program studi untuk mengajar mata kuliah riset atau metodologi penelitian. Oke. Kalau ingin menghubungi saya sudah sertakan nomor HP saya dan alamat email yang saya gunakan. Oke. Nah, untuk materi pelajaran hari ini yang saya bawakan itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan tentang psikometrinya sendiri atau dasar-dasar psikometri. Lalu kita akan membahas sejarah singkat psikometri. Lalu kemudian kita akan membahas juga peran psikometri dalam bidang psikologi. Oke. Untuk brainstorming, apa itu psikometri? Silahkan untuk teman-teman semua untuk menuliskan di kolom chat jawaban atau pilihan jawaban dari 3 pertanyaan yang saya berikan. Terlihat ya teman-teman semua? Silahkan dituliskan, boleh disebutkan hurufnya saja. Jadi misalkan nomor 1 hurufnya B, atau nomor 2 C, dan selanjutnya. Silahkan. Saya berikan waktu 1 menit mungkin. Oke. Karena seharusnya kalau sudah mengikuti mata kuliah psikometri, teman-teman sudah mengikuti mata kuliah statistika sebelumnya. Oke. Oke. Oke, jawabannya bervariasi. Oke. Oke, Mbak Fani sudah, Mas Aha sudah, Mas Ignatius sudah. Oke, yang lain? Yes. Oke. Oke, saya tambah 1 menit deh. Ya. Oke, Mas Ari Junaidi sudah. Oke. Mbak Sisil? Oke. Masih ada yang memberikan respon? Oke. Oke, kalau gitu saya tutup responnya. Kita coba lihat jawabannya. Oke. Sebentar. Oke, ini jawabannya. Ini yang nanti akan menjadi bahan pembahasan untuk materi kita, gitu ya. Yang nomor 1, jawabannya adalah karakteristik variabel dalam pengukuran psikologi sebagian besar adalah unobservable variable. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan unobservable variable, gitu ya. Yang nomor 2, alat ukur psikologi itu adalah dipengaruhi oleh budaya. Yang nomor 3, sifat pengukuran psikologi itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Gitu. Oke. Nah, kita bahas
dari materi pertama, definisi psikometri itu sendiri. Oke. Kalau kita membahas atau kita melihat terminologi psikometri, ya, ada dua term atau ada dua kata yang biasanya berkaitan dengan psikometri atau menjadi bagian dari psikometri, yaitu psych dan metrik, psikologi dan pengukuran. Ya. Kalau dari bahasa Latin atau bahasa Greek gitu ya, psych itu berkaitan dengan mind, soul, dan behavior, gitu ya. Jadi kalau dalam asal katanya psych yang mendasari psikologi atau ilmu psikologi itu adalah hal-hal yang membahas tentang afeksi, kognisi, dan behavior, perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Matriks adalah pengukuran secara kuantitatif. Jadi kalau digabungkan, psikometri adalah sesuatu cara atau sesuatu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengukur aspek-aspek psikologi berupa afektif, kognitif, dan behavior atau tingkah laku. Ya. Jadi dalam hal ini kita membahas adalah pengukuran tiga hal tersebut. Oke. Nah, mengapa kita penting mempelajari psikometri? Kenapa sih nggak main ukur aja, gitu ya? Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya. Kita bahas dulu ciri-ciri dari psikometri. Psikologi adalah sesuatu ilmu yang mempelajari tiga aspek: afeksi, kognisi, dan perilaku. Oke. Dari ketiga aspek ini, hanya aspek perilaku saja yang bersifat observable. Dua aspek lainnya bersifat unobservable. Nah, kita bahas dulu apa itu perbedaan observable dan unobservable variable. Kalau dalam statistika, unobservable itu mengacu kepada variabel-variabel atau sesuatu yang tidak bisa langsung bisa kita ukur atau kita bisa amati menggunakan panca indera. Sementara observable variable adalah sesuatu yang bisa kita amati atau kita ukur menggunakan panca indera secara langsung. Contoh paling gampang kalau kita membahas observable dan unobservable variable. Yang observable itu adalah jarak. Kita bisa melihat atau merasakan jarak. Kemudian kita bisa merasakan panas, suhu. Itu observable variable. Kita bisa melihat jumlah orang dalam kelas atau mahasiswa yang hadir di kelas. Itu adalah observable variable. Sehingga perilaku itu masuk ke dalam observable variable. Contoh, perilaku membeli di dalam menggunakan fasilitas online shopping. Frekuensi kita melakukan belajar setiap minggu gitu ya, itu juga merupakan observable variable. Jumlah jam tidur itu observable variable. Lalu yang unobservable yang mana? Ada di dalam dua aspek yang lain, yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Oke, ada yang bisa memberikan contoh mungkin kalau contoh dari aspek afektif itu seperti apa ya contohnya? Oke, ada yang mau share boleh? Boleh di kolom chat, boleh juga secara langsung. Oke. Gimana teman-teman? Oke, contoh afektif sebagai bocoran gitu ya, tadi sudah disampaikan mungkin oleh teman kita gitu ya, Bu Sisil gitu.
aspek afektif itu seperti pertanyaannya Bu Siksil, apa kira-kira aspek afektif? Mungkin Pak Ahas boleh menyampaikan aspek afektif? Apa ya Bu ya? Saya masih berpikir. Mm-mm. Atau kalau pakai bahasa Indonesianya afeksi. Afek, saya memiliki afeksi terhadap si X. Kesukaan mungkin ya. Maksudnya Kesukaan. preferensi. Referensi, berarti apa lagi tuh? Kesukaan, referensi. Berarti kalau ngomongin suka, berarti urusannya sama apa? Bukan. Perasaan. Perasaan. Ya, Oh, iya, perasaan. bahagia, sedih, marah, gitu, cemas. Itu adalah afeksi. Nah, kenapa afeksi masuk unobservable variable? Ada yang mau kira-kira bisa menyampaikan? Kenapa afeksi nggak bisa dimasukin observable variable, Bu? Kan orang marah kelihatan. Orang sedih terlihat. Ada yang mau share? Boleh? Pak Ignatius mungkin? Mungkin pas pada saat afeksinya ada terlihat di behavior, tetapi kita tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya ada di pikiran dia. Kita berpikirnya baru afeksi nih. Kalau berpikir nanti masuknya kognisi, Pak. Oke. Ada yang lain mungkin Mas Ari? Apa sih kenapa sih perasaan tidak bisa langsung diukur? Iya, perasaan itu lebih ke inherent gitu, yang abstrak gitu ya, yang sehingga tidak bisa dipahami. Yang bisa memahami hanya kita dan Tuhan. Nah, orang lain bagaimana, Mbak? Ini Ya. yang adanya di dalam ya Pak ya. Ya. Ya Pak Arya, adanya di dalam. Kalau kita merasakan mungkin bisa terlihat dari wajah, tapi kan tidak semuanya bisa terlihat. Yang betul-betul bisa mengukur, bisa merasakan, bisa memaknai hanya si orang yang memiliki perasaan itu sendiri. Makanya untuk orang lain perasaan itu bersifat unobservable, nggak bisa kita lihat. Kita nggak ikut ngerasain kok, kita nggak bisa pegang, nggak bisa dicium baunya. Orang bahagia baunya gimana sih? Itu karena nggak bisa dilihat nggak diamati pakai panca indera. Nah, kognitif juga sama. Kognitif itu definisinya adalah proses berpikir. Dari kita mulai memiliki sesuatu hal yang kita fokuskan untuk berpikir sampai keinginan untuk melakukan sesuatu. Dari masuknya sesuatu stimulus ketika kita masuk ke dalam proses berpikir sampai kita niat untuk melakukan sesuatu, itu adalah kognisi. Contoh kognisi, kalau kita lagi belajar itu kita menyimpan ingatan yang disebut sebagai memori. Contoh lain kognisi misalkan menentukan benar atau salah gitu ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Itu adalah kognisi yang disebut sebagai judgment. Atau ketika kita menentukan sesuatu gitu ya, membuat keputusan, itu adalah kognisi, itu yang disebut sebagai judgment. Nah, proses di kepala kita yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Orang lain bisa lihat nggak proses di kepala kita? Kita lagi mikir apa? Nggak bisa. Makanya dalam psikologi, aspek kognisi termasuk ke dalam unobservable behavior. Unobservable variable. Nah, yang repotnya, permasalahannya timbul adalah psikologi masuk ke dalam sains. Syarat dalam sains adalah semua hal yang dipelajari harus bersifat terukur, valid, reliable, dan memiliki standar atau norma. Nah,
Jadi ini biasanya saya selalu jokes gitu ya sama teman-teman mahasiswa yang baru gitu ya. Selamat datang di psikologi, selamat menikmati karena kalian akan mempelajari hal-hal yang abstrak gitu ya, kata Ibu Pak Ari bilang ya, yang nggak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi kita harus ukur. Nah, ini fungsinya dari psikometri. Oke. Nah, kesulitan ini yang menjadikan bahwa kita di dalam bidang studi psikologi harus mempelajari konsep-konsep pengukuran yang disebut sebagai psikometri. Nah, oke. Jadi kita udah bahas nih ya, ada afeksi, ada kognisi, ada perilaku. Oke. Pertanyaannya, kalau kita ngukur perasaan, ngukur kognisi, ngukur perilaku, hasil pengukurannya bersifat menetap atau berubah-ubah? Oke. Terus pertanyaan yang kedua, kalau kita mengukur afeksi, perasaan, mengukur kognisi, cara kita berpikir, mengukur perilaku, apakah pengukurannya itu bersifat generik gitu ya, standarnya? Contoh gini, kalau orang bahagia itu sama loh kelihatannya indikatornya A, B, C, D, E gitu ya. Gitu. Sementara kalau orang nggak bahagia A, B, C, D, E, kalau bentuknya begini itu pasti bahagia. Apakah sama untuk seluruh budaya atau berbeda-beda? Tolong dijawab lagi di dalam kolom chat. Oke. 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 Ya. Ya. Oke. Sudah ada yang menjawab? Ini jawabannya. Hasil pengukuran tidak bersifat menetap, selalu fluktuatif dan bersifat kontekstual. Artinya apa? Hasil yang diukur hari ini akan berubah besok. Bisa saja berubah besok. Contoh gini, kalau sekarang hari ini bahagia, tadi seperti yang ditanya gitu ya, apakah hari ini bahagia? Bahagia gitu. Apakah nanti satu jam lagi bahagia? Belum tentu. Gitu ya. Terus ditanya nih, kalau begitu kamu suka nggak? Bentar dulu, yang ditanya sukanya terhadap apa? Bersifatnya kontekstual. Ya. Nah, nomor 2, pengukuran psikologis dipengaruhi oleh budaya. Kenapa dipengaruhi budaya? Tadi contoh gini, ketika kita berbicara soal kebahagiaan, standar kebahagiaan sama atau berbeda dalam setiap kelompok masyarakat? Pasti berbeda-beda, sehingga cara mengukurnya, standar pengukurannya itu pasti juga akan berbeda-beda dalam pengukuran kebahagiaan. Oke, karena tadi saya sudah di-warn gitu ya, waktunya nggak cukup nih, mungkin kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akan membuat, oke, oke. Nah, tolong gitu ya, ini ada tugas untuk merangkum gitu ya. Pointer saja silahkan masuk ke link berikut. Oke, sorry. Oke. Saya cek dulu apakah aksesnya sudah diberikan. Harusnya sih sudah. Oke, sudah bisa dibuka, teman-teman? Open access? Sorry, saya Nggak bisa diklik, Mbak. nggak bisa Bisa diklik yang ya? di Oh, chat room, Ibu, oke, mohon. di sekret. Oke, 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 silahkan kepada Ibu. Oke, saya izin mematikan presentasinya. Stop sharingnya. Oke. Bisa di... Oke.
Oke, settingnya ya. Sebentar saya cek dulu settingnya. Harusnya sih bisa. Bisa diakses ya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum ada Ibu. Belum muncul. Oke, belum muncul sebentar. Oke. Bu Ari, maaf, mungkin bisa dikirim ke semua orang, jangan ke saya aja. Untuk chat Oh, oke. Oh, linknya. Oh, sorry. Saya salah kirim berarti. Tadi karena Iya. di habis DM. setting dengan Mbak Moderator, saya Iya. lupa. Oke, saya nggak ngecek lagi. Oke, Oke, sudah muncul iya, Bu. silakan. Sudah muncul ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diakses. Sudah bisa diakses Bu. Ya. Sudah bisa, Bu. Sudah ya. Oke, pointer saja. Jadi saya bisa tahu apakah teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan dengan baik. Oke. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mas Ahas. Oke. Nanti hasilnya kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Yang lain sudah? Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, ya, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Ya, Terima kasih. langsung saja ya. Bagus, Bu Ari. Jadi ada assessment for learning-nya nampak itu ya. Setiap konsep yang disajikan, sebenarnya bisa juga dibalik. Mahasiswa mulai dari pemahaman berdasarkan pemahamannya sendiri dulu, kemudian kita yang apa namanya lebih mendekatkan ke konsepnya gitu ya. Jadi itu bisa bolak-balik itu, nggak ada masalah. Jadi termasuk konsep tentang observable behavior dan unobservable behavior. Dan saya kira itu harus di awal harus clear itu memang. Dan itu bisa aja juga menggunakan tools quizzes. Nah, itu bagus sekali. Jadi langsung assessment for learning-nya muncul begitu dia salah klik, nah, ada perbaikannya gitu. Nah, jadi kayak quizzes bagus tuh, Bu. Jadi Siap. jadi setiap atau di awal di pretest, nanti di post test juga Siap. dimunculkan kembali. Kalian ulas, kalian menyimpulkan gitu ya. Itu saya kira komentar saya. Tapi dari sisi eksplanasi penjelasan ini cukup clear. Nah, mungkin karena ini terkait konsep harus banyak ilustrasi, banyak contoh-contohnya apa yang terkait dengan unobservable behavior ya. Iya. Itu contohnya banyak sekali. Itu bisa mereka juga harus cari contoh sendiri yang kira-kira bisa diamati langsung atau tidak gitu ya. Oke, makasih Pak Ari. Bu Ari, sorry. Terima kasih, Prof. Tadi ada Pak Ari, Ada sekarang Bu ada Hari. Bu Ari. Terima Oke. kasih. Di Departemen Psikologi ya, di Iya, UI di ya. Fakultas Psikologi, kalau sekarang mengajarnya di Universitas Mercu Buana, Prof. Oh, di Mercu Buana ngajarnya Iya, ya. ah, Alumni UI alumni ya. Fakultas Psikologi. Mercu Buana itu kan ada di Jakarta, ada di Iya, Jogja. Yang mana? yang di Jakarta. Yang di, oh, yang di Jakarta. Hmm, Ya, saya punya teman psikologi di Mercu Buana jadinya. Nanti siap. bisa
kerjasama. Baik, Prof. Silakan lanjut, siapa lanjutnya? Eh, Baik, terima kasih Pak Wayan dan Bu Ari